Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 10 Guru Dharma Sinfa Siang Sutra Teratai episode 1253 Menggabungkan tiga menjadi satu dan memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati. Sekarang Dharma ini menggabungkan tiga menjadi satu, memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan Dharma dari kebenaran tunggal, sedangkan orang-orang membalik dari kecil ke arah besar. Dharma agung dari pengajaran sempurnanya kendaraan tunggal adalah mendalam dan jauh, sulit untuk diukur, begitu kokoh dan sulit tergoyahkan. Semuanya harus bersungguh hati. Sutra Teratai bab Guru Dharma sudah hampir sampai pada bagian akhir. Bab Guru Dharma sepenuhnya adalah selalu ingin setiap orang masuk secara mendalam, bersungguh hati dalam menegakkan dan menerima. Menegakkan kitab sutra ini, makna dari kitab sutra ini adalah untuk mengungkapkan keselarasan sempurna. Di dalam ajarannya, kita semua harus bersungguh hati untuk menghayatinya, juga mengungkapkan sutra ini sangat mendalam, sangat luas. Cakupannya begitu luas atau banyak, dan kitab sutra ini membahas dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Pada zaman kacau balau, kitab sutra ini adalah obat mujarab untuk mengobati dunia di zaman sekarang ini, karena mencakup prinsip kebenaran yang terbuka luas, tetapi untuk membabarkan kitab sutra ini, bukan hanya memerlukan waktu yang lama, cakupannya juga sangat luas. Dan juga menghimbau kita untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dharma yang menakjubkan ini adalah untuk mengatasi atau menyembuhkan segala jenis kerisauan. Penyakit batin makhluk hidup sangat membutuhkan Dharma yang menakjubkan untuk penyembuhan. Harus bersungguh hati, baru ada cara untuk dapat disembuhkan dengan obat Dharma. Inilah yang harus lebih bersungguh hati untuk dihayati. Oleh karena itu, Dharma ini dapat menggabungkan tiga menjadi satu. Sekarang Dharma ini menggabungkan tiga menjadi satu. Harus bersungguh hati, melihat dengan jelas dan dipahami. Dharma ini menggabungkan tiga kendaraan. Kendaraan kecil, kendaraan tengah, kendaraan besar digabung menjadi satu. Satu itu adalah memulai pengajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Ajaran sutra agama di masa lalu dibuat untuk orang-orang berkapasitas kecil. Untuk para pemula, pertama-tama Buddha akan memberitahu masalah apa saja yang akan ditemui di kehidupan. Beliau membantu para pemula untuk memahami masalah kehidupan. Selain dari siklus alami, lahir, sakit, tua, dan mati adalah penderitaan. Dalam kelahiran, sakit, tua, dan mati ini masih ada penderitaan. Karena berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, menderita. Karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, keinginan yang tak tercapai, dan kemelekatan pada 5 agregat, semuanya total ada 8 macam penderitaan. Tetapi semua orang adalah seperti ini. Penderitaan dari lahir sampai mati, berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, keinginan yang tak tercapai, ini semua adalah keinginan dari 5 agregat yang berkobar-kobar. Mereka tidak mengetahui prinsip kebenaran ini. Setiap hari berlalu dengan seperti ini. Benar, saya akan berpisah dengan orang yang saya cintai. Berpisah dengan orang yang dicintai ini, kehilangan sesuatu yang dicintai. Saat semua ini terjadi, orang tersebut akan menderita. Kita hanya mengetahui derita, tidak mengetahui penyebab berpisah dari sesuatu yang dicintai berasal dari mana. Keinginan tak terwujud. Kondisi batin manusia selalu mengetahui apa yang saya inginkan, saya harus mendapatkannya. Saya ingin dan saya harus mendapatkan ini. Akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Kita menciptakan noda dan kegelapan batin.
menciptakan berbagai macam masalah. Berpisah dari sesuatu yang dicintai dan juga keinginan untuk mendapatkan sesuatu ini adalah sebab penderitaan. Kemudian ada lagi, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang ini yang aku cintai, aku tidak mendapatkannya. Pergi meninggalkan aku ini. Jalinan jodoh yang bagaimana sehingga selalu saja terpendam rasa tidak senang, rasa dendam, rasa benci, ikatan dendam, benci, asmara, semuanya terdapat di dalamnya. Yang demikian juga menciptakan banyak sekali kegelapan batin dan kerisauan. Jika hubungan antar manusia dapat disederhanakan, kebersamaan kita semua dikarenakan oleh jalinan jodoh. Kita menghargai jodoh tersebut sehingga kita berkumpul. Dengan demikian bukankah sangat sederhana? Dengan hati bersahaja tanpa kemelekatan. Ketika berpisah kita memberikan doa, dengan begitu juga bisa bersuka cita. Mengapa terdapat banyak penderitaan di antaranya yang menciptakan ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam? Ini menyebabkan terciptanya banyak karma dan menjadi konflik antar manusia yang kemudian berkembang lebih lanjut. Ini adalah kegelapan batin para makhluk. Ini adalah barang milik kita. Seharusnya milik kita harus senantiasa bersyukur. Kehidupan manusia di dunia memerlukan berapa banyak barang? Mendapatkan 3 kali makan dengan perut kenyang, badan mendapatkan pakaian yang menghangatkan, tempat tinggal bisa meneduh terhindar dari angin dan hujan, sudah seharusnya merasa bersyukur. Apalagi yang harus dikejar dan dicari, dan mencarinya dengan susah payah. Sang Buddha yang pernah menikmati kehidupan istana yang menyenangkan, meninggalkan istana seorang diri untuk melatih diri dan melakukan perjalanan menyusuri kedua sisi sungai Gangga untuk mencari ilmu. Mengunjungi banyak orang untuk belajar dan mencari jalan kebenaran untuk memahami prinsip kebenaran. Ajaran tentang apa yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia. Apa pedoman utama dari ajaran ini? Apa keuntungan dan kerugian dalam kehidupan? Selama periode waktu ini, Buddha terus-menerus mencari selama lebih dari 10 tahun. Tentu saja ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Apakah itu 6 tahun atau 11 tahun? Dia sendirian selama waktu ini. Setelah mencapai kebudahan, beliau memberi pandangan kepada semua orang bahwa membawa satu patra berisi sedekah makanan dari ribuan keluarga, biksu sendirian berkelana sepanjang Selasa Mil. Betapa bebasnya, batin tiada rintangan. Tidak satu benda pun yang merintanginya. Tidak ada perasaan cinta yang merintanginya, yang ada hanyalah jalan menapaki jalan bodhisattva. Masuk ke dalam kerumunan orang banyak, menyebarluaskan ajaran Buddha, supaya setiap orang dapat memahami, membabarkan dharma, dan memberi manfaat kepada para makhluk. Ini juga cara menjalani kehidupan. Karir orang duniawi satu demi satu bisnis dikembangkan terus dan terus, tidak peduli berapa banyak pun, tetap tidak puas. Seumur hidup dilalui dengan bekerja keras, menderita, tapi pada akhirnya apa yang diperoleh dari derita ini? Ada mendapatkan banyak kekuatan karma menggiringnya hingga ke masa depan, ke arah yang tidak dapat dikendalikan diri sendiri. Ini adalah kehidupan. Sudah saatnya kita harus memahami. Sang Buddha telah memberi pengajaran akan dharma ini agar semua orang mengetahuinya dengan jelas. Di dunia jahat dari 5 kekeruhan ini, penderitaan yang berasal dari keinginan yang tidak berkesudahan ini terus bertambah jumlahnya, dan orang yang menciptakan karma juga terus bertambah jumlahnya. Kondisi batin ini, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam semakin parah. Pikiran yang dipenuhi kerisauan semakin rumit. Hal ini menciptakan kekeruhan di dunia. Kita membutuhkan dharma sebagai air murni untuk membersihkan kekeruhan ini.
Ini seperti bagaimana selama musim kemarau, hembusan angin sepoi-sepoi dapat menyebabkan badai pasir. Ini menutupi langit dengan kabut. Dengan begitu, sehingga tidak dapat melihat tempat-tempat jauh. Ini karena kekurangan air. Kekeruhan dunia begitu parah. Karena dunia tidak mempunyai dharma, orang-orang memiliki begitu banyak kerisauan. Karena mereka belum menerima dharma ke dalam hatinya. Sang Buddha memberi kepada kita ajaran yang sempurna ini, satu dharma sejati dari kendaraan agung. Sebuah ajaran sejati, sebuah ajaran yang sempurna dan harmonis. Beliau berharap agar kita dapat terus menyebarkannya, menjunjung tinggi sutra, membaca dan melafalkannya, menyalin dan membabarkannya, serta mempraktikannya sebagai persembahan dan lain-lain, dengan harapan sutra ini dapat disebarluaskan. Di tahun-tahun terakhirnya, beliau menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. Ajaran yang Buddha berikan selama hidupnya adalah kendaraan kecil, menengah, dan besar. Sebenarnya beliau mengajarkan sesuai dengan kapasitas. Bukan pada saat pesamuan Dharma Sutra teratai, baru sepenuhnya mengajarkan ajaran kendaraan besar. Bukan itu yang beliau lakukan. Beliau mengajar sesuai dengan kapasitas. Tetapi ketika beliau mencapai usia tua, beliau menggabungkan semua ajaran dan mengelompokkannya. Ajaran kendaraan kecil adalah untuk mereka yang baru memasuki pintu ajaran Buddha. Tidak mengerti sama sekali tentang ajaran Dharma Buddha terhadap masalah dunia. Walaupun kebanyakan telah mengalami penderitaan, tetapi tidak mengerti dari mana asal penderitaan. Maka Sang Buddha pertama kali mengajarkan ajaran agama, sehingga semua orang mengerti akar penderitaan adalah sebersih niat, yaitu keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Menyebabkan banyak penderitaan. Maka Sang Buddha menganalisa batin ini untuk mereka. Dengan banyaknya kerisauan dalam batin mereka, satu persatu dianalisa, diuraikan, dan diberi nama. Sehingga banyak angka dalam Dharma. Banyak perbedaan dalam sebutan yang berbeda. Pada dasarnya adalah ajaran-ajaran Dharma yang sederhana demi untuk memberi pengajaran kepada orang. Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas orang-orang. Dengan demikian, terus-menerus mengembangkan berbagai istilah dan aturan untuk mengajar dan menasehati. Inilah periode ajaran agama yang tidak terpisah dari 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Setelah mengerti 4 kebenaran mulia ini, Buddha mengajarkan setiap orang bahwa semuanya berasal dari konsep sebab akibat. Maka Sang Buddha mengajarkan berbagai macam cara. Banyak sutra yang mengandung cerita dari masa kehidupan lampau mereka, dari kalpa masa dulu yang tak terhitung, kehidupan Buddha masa lalu, jalinan jodoh antara Buddha dengan muridnya, dan lain-lain. Sutra Buddha memiliki banyak contoh tentang ini. Beliau menggunakan masa lalu sebagai perumpamaan untuk masa sekarang, menggunakan sebab dan kondisi tersebut, dan seterusnya. Namun, ini semua dikumpulkan di dalam sutra agama, kitab ajaran agama. Selanjutnya adalah ajaran Vaipulya dan Prajna. Kapasitas mereka secara bertahap sudah matang. Jika mereka hanya berada pada dharma tentang keberadaan saja, dikhawatirkan para makhluk hanya terhenti di ajaran tentang keberadaan dan mudah terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, Sang Buddha mulai menggiring mereka untuk memasuki dharma tentang kekosongan. Kendaraan tengah adalah ajaran Vaipulya. Ajaran Vaipulya adalah cara yang terampil. Dia membuka banyak pintu metode terampil untuk membimbing semua orang untuk lebih memahami bahwa segala sesuatu yang memiliki keberadaan muncul dari perpaduan sebab dan kondisi. Karena sebab dan kondisi berpadu, tetapi kelak juga akan berpisah sehingga menjadi tiada lagi. Tidak ada.
Mengapa bisa tidak ada? Itu adalah kekosongan. Dengan memasuki ajaran prajna, kebijaksanaan kita akan menjadi jelas. Memahami tentang bagaimana mereka berkumpul, berpisah, dan sebagainya. Kita menggunakan kebijaksanaan untuk menghayatinya. Prinsip kebenaran dari kekosongan ini adalah memasuki ajaran prajna. Namun ajaran prajna, Buddha menghabiskan 22 tahun untuk membabarkan ajaran prajna. Setelah membabarkan ajaran prajna ini, berharap semua orang bisa memahaminya. Sutra Prajna Paramita adalah berharap semua orang bisa menghayati tentang segala yang berwujud di dunia pada akhirnya akan kembali ke kosong. Tetapi kalau kita bilang bahwa semuanya adalah kosong, Buddha juga bisa khawatir para makhluk menjadi melekat pada kekosongan ini. Mereka merasa seperti tidak ada yang ada. Maka mereka mungkin tidak melakukan apa-apa. Ini adalah salah. Maka dia menyatukan kekosongan dan keberadaan menjadi ajaran dari kendaraan tunggal. Ajaran dari kendaraan tunggal adalah ingin semua orang bisa menghayati dan memahami secara meluas. Untuk memahaminya, sehingga dalam bab Guru Dharma, sepertinya setiap hari akan membahas, kita harus terjun ke tengah orang banyak untuk menghayati tentang begitu banyak kerisauan. Di tengah orang banyak kita harus menghayatinya. Terjun ke tengah orang baik sama seperti memasuki ke tungku besar untuk ditempa. Ditempa menjadi peralatan yang murni dan bagus. Inilah mengapa kita harus terjun ke tengah orang banyak. Noda batin atau klesa adalah sumber pencerahan atau bodhi. Setelah ditempa dalam api yang membara, baru bisa menjadi sesuatu yang murni dan bagus. Di tengah orang banyak, kita melihat bagaimana kerisauan dan kegelapan batin setiap orang. Bagaimana menghasilkannya? Apakah perlu begitu rumit? Apakah perlu begitu banyak kerisauan? Orang yang terlibat dalam masalah mudah dibutakan oleh kebenaran, dan orang yang tidak terlibat masalah dapat melihat dengan jelas. Inilah yang membuat kita harus menghayati dan memahaminya. Jadi, memulai pengajaran. Membuka ajaran tentang kekosongan dan keberadaan. Mengungkapkan satu kebenaran, yaitu ajaran kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar ini adalah mengandung semuanya di dalam Dharma dari kebenaran tunggal ini. Bagi orang-orang, membina diri adalah sravaka atau pratekya Buddha, ataupun orang yang membangkitkan tekad luhur bodhisattva. Pokoknya yang telah datang ke tempat ini, semua orang yang melatih dan belajar Dharma Buddha. Sedangkan orang-orang membalik dari kecil ke arah besar. Tidak ada kendaraan kecil atau sedang. Pada akhirnya, Sang Buddha ingin setiap orang membangkitkan tekad luhur kendaraan besar. Semua orang sudah paham, membalik dari kecil ke arah besar. Ke arah besar. Dharma agung dari pengajaran sempurnanya kendaraan tunggal. Dharma agung dari pengajaran sempurnanya kendaraan tunggal ini adalah pada saat ini. Buddha di puncak burung nasar. Buddha di puncak burung nasar membabarkan dan mengungkapkan sutra teratai. Itu adalah dharma agung dari pengajaran sempurnanya kendaraan tunggal. Di tempat ini hendak meringkas seluruhnya ajaran kendaraan kecil dan sedang di masa lalu, diringkas menjadi satu kendaraan besar tunggal. Dharma dari kendaraan besar tunggal ini mendalam dan jauh, sulit untuk diukur. Sangat mendalam, sangat jauh, dari orang biasa menuju ke arah kondisi kebudahan. Jalan ini masih sangat panjang, sangat jauh. Seberapa jauh, itu tergantung pada batin kita sendiri. Jika masih banyak kerisauan di hati kita, maka tentu saja masih sangat jauh. Namun, jika kerisauan kita sudah dilenyapkan, inilah saatnya. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat dalam. Jadi, inilah saatnya. Walaupun inilah saatnya, tapi di mata kita orang awam, melihat jalan kebudaan masih berada sangat jauh dari kita. Inilah makhluk awam. Kita ingin melatih diri.
Semua orang harus mengakui bahwa kita adalah makhluk awam. Tapi makhluk awam jika bisa sangat bersungguh hati, sebenarnya momen saat itu juga setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Sang Buddha berkata, batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Tujuan dari Sang Buddha ada di mana? Di momen saat itu juga. Karena kita dengan Buddha tiada beda. Perbedaannya ada di manakah? Kerisauan dan kegelapan batin yang menutupi. Hanya seperti ini saja. Tetapi prinsip kebenaran ini kita mengetahuinya. Ingin kita melepaskannya, menghapusnya sangat sulit. Jadi Buddha berkata, mendalam dan jauh sulit untuk diukur. Kapankah saatnya baru kamu bisa membiarkan kerisauan dan kegelapan batin Anda disingkirkan dan dilepaskan? Bedanya hanya di sini. Jadi awalnya ajaran Buddha sangat teguh dan kokoh, membutuhkan kita untuk begitu kokoh dan sulit tergoyahkan. Tekad pembinaan diri, asalkan sebesit niat Anda akan pembinaan diri terbangkitkan, mempertahankan tekad awal, pasti akan mencapai kebudahan. Segera saat ini juga akan mencapai kebudahan. Hati Buddha di dalam batin kita. Buddha di dalam batin kita. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Menalah jauh, itu begitu dekat. Hanya saja tekad pembinaan diri kita tidak diperkokoh. Karena kita sering goyah, batin kita timbul dan tenggelam. Oleh sebab itu, kita sering maju dan mundur. Maju kemudian mundur kembali. Maju dan mundur seperti ini selamanya melangkah di tingkat makhluk awam. Selamanya tidak mampu untuk melangkah maju. Jadi, jika kita dapat memperkokoh tekad pembinaan diri, kegelapan batin dan kerisauan apapun tidak akan menggoyahkan batin kita. Ini adalah yang harus kita pelajari. Kedalaman ini benar-benar sangat dalam. Samar artinya misterius nan ajaib. Itu memiliki prinsip kebenaran yang menakjubkan nan ajaib. Samar artinya misterius nan ajaib, jauh artinya tak berbatas. Realitas sejati ini adalah negeri yang aman dan tentram bagi para Buddha. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya, hanya Buddha dalam kondisi paling akhir. Tujuan utama dari Buddha adalah membuka dan menunjukkannya sekarang bagi para makhluk. Dharma memang sangat mendalam, sungguh sangat mendalam, sehingga Dharma yang misterius dan ajaib ini bagi manusia awam jauhnya adalah sulit terukur, tiada bertepi. Sebenarnya seberapa jauh kita harus pergi, Dharma ini benar-benar tidak terbatas. Sering dikatakan bahwa umur manusia terbatas. Sebenarnya seberapa panjang usia kita tidak tahu. Tetapi kita bisa memperluas makna kehidupan kita. Tergantung kita dapat memperluas hingga seluas apa, seberapa dalam makna kehidupan kita, semua tergantung pada diri sendiri. Jika seseorang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang Dharma, Dharma itu mendalam, halus dan sangat menakjubkan, terbuka dan tak terbatas. Sangat jauh, luas dan tak terbatas. Dharma bisa leluasa kita terapkan. Jika kita melakukan sebaliknya, itu akan memunculkan ketidaktahuan dan penderitaan. Dan masih jauh bagi makhluk awam untuk mencapai tingkatan Buddha yang tidak dapat diukur. Jadi ini adalah realitas sejati, ini adalah negeri yang aman dan tentram bagi para Buddha. Jika kita mampu membuat hati kita menyatu, hati lapang seluas jagat raya, bersatu dengan langit, bumi, dan segenap alam semesta, inilah negeri yang aman dan tentram bagi para Buddha. Esensi sejati dari Dharma Buddha adalah sebuah Dharma agung yang tunggal dan sempurna, yakni negeri yang aman dan tentram bagi para Buddha. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya, hanya Buddha dalam kondisi paling akhir. Makhluk awam dikarenakan kegelapan batinnya masih banyak,
jelas-jelas berjarak sangat dekat, namun badai pasir di dalam diri kita ini membuat kita tidak dapat melihatnya. Sebenarnya di manakah lokasi dari negeri yang aman dan tentram itu? Alam semesta dan alam dharma. Alam semesta tidaklah lain berada di alam dharma. Kita makhluk awam tidak dapat merasakan dan memahaminya. Jadi tiada orang yang dapat sampai, hanya Buddha yang bisa sampai. Buddha, semua orang memiliki hakikat kebudaan. Asalkan kita bisa kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya, kita sudah mencapai yang paling akhir, yakni alam semesta dan alam dharma kembali menjadi satu kesatuan. Inilah yang dimaksud dengan negeri yang aman dan tentram. Jadi tujuan utama dari Buddha adalah membuka dan menunjukkannya sekarang bagi para makhluk, menerangkan dan memastikan agar memahami dengan jelas akan ajaran Sravaka, juga memasuki jalan Bodhisattva. Demi tujuan utama untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Karena sebab dan kondisi ini, Sang Buddha datang ke dunia membuka dan menunjukkan kepada kita sedemikian rupa, supaya kita mengerti dan jelas, agar kita sangat jelas, secara pasti dan jelas, sehingga kita dapat memahami dengan jelas akan ajaran untuk Sravaka dan Pratyeka Buddha. Beliau mengatakan bahwa kita harus memasuki jalan Bodhisattva, karena ini adalah dharma paling akhir. Ini adalah saat Sang Buddha berada di persamuhan puncak burung nasar. Di dalam sutra teratai, menerangkan dan memastikan agar memahami dengan jelas akan ajaran Sravaka. Jadi harus masuk ke jalan Bodhisattva. Inilah tujuan utama Buddha datang ke dunia. Ingin membuka dan para makhluk hidup harus menyadari dan memasukinya. Kita harus bisa menyadari dan memasukinya. Memasuki kondisi ini adalah harapan utama Buddha terhadap kita. Maka pengetahuan dan pandangan Buddha agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Inilah harapan terbesar Sang Buddha, tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Jadi air dari pengetahuan dan pandangan membuat tidak ada tanah yang kering. Dengan mendengar, memahami, dan melatihnya, berkesempatan untuk mendekat pada pencerahan agung nan sempurna dari kebodian. Jika kita memahami tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, Dharma seperti ini adalah air Dharma, dan selamanya ada di dalam batin kita. Maka keseluruhan batin kita tidak akan kering. Begitu ada sedikit ketidaktahuan datang mengusik kita akan tidak tahu seperti debu dan pasir, dan keseluruhan batin kita akan berkabut, tidak kelihatan lagi jalan yang seharusnya kita lewati. Oleh karena itu, kita seharusnya sangat bersungguh hati. Harus tahu air dari pengetahuan dan pandangan membuat tidak ada tanah yang kering. Air dari pengetahuan dan pandangan, jika air Dharma selalu ada dalam batin kita, sebidang lahan batin ini, tidak akan ada delusi sebanyak butiran debu seperti ini lagi. Tidak akan ada delusi-delusi ini lagi, tidak akan ada kerisauan lagi. Jika tidak, lahan batin yang kering, begitu angin ketidaktahuan bertiup, lahan batin yang kering ini akan seperti ini, terbang di hembus angin atau berbaur dengan butiran debu. Ketidaktahuan. Jadi kita harus memiliki air Dharma. Air Dharma selamanya membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kebijaksanaan hendak tumbuh berkembang. Oleh karena itu kita membutuhkan air Dharma. Jadi dengan mendengar, memahami dan melatihnya, berkesempatan untuk mendekat pada pencerahan agung nan sempurna dari kebodian. Jika kita bisa baik-baik bersungguh hati mendengarkan ajaran dari sutra, kita sepenuhnya menghayati dan memahaminya, memutuskan untuk bertekad membina diri. Hendak membina, hendak meninjau kembali. Di dunia ini kita juga harus berlatih. Hendak menjadi dokter, setelah selesai sekolah juga harus magang untuk melihat bagaimana seorang dokter memeriksa pasien.
seperti apa penderitaan pasien, maka harus magang. Selesai magang, dia lulus. Memutuskan benar-benar mau menjadi dokter, maka harus di rumah sakit menjadi dokter magang. Harus mengikuti dokter yang merawat untuk keliling bangsal, melihat bagaimana dokter mendiagnosis pasien. Dokter akan menganalisis untuk dokter magang. Ini adalah penyakit apa, bakteri apa yang terdapat di dalamnya, bagaimana penyakit ini timbul. Dokter magang mengobservasi sambil belajar. Setelah menjadi magang untuk beberapa waktu, mereka menjadi dokter jaga. Tanggung jawab dari dokter penanggung jawab pelan-pelan diserahkan kepadanya. Dokter jaga menghabiskan malam dan siang melakukan observasi situasi dari pasien mereka. Sebagai seorang dokter jaga, mereka harus berinteraksi dengan para pasien. Mereka harus memahami, harus mengamati, mendengarkan dan memahami mereka, melihat dan mendengarkan pasien mengeluh dan mencatatnya, lalu memberikan kepada dokter penanggung jawab. Secara perlahan-lahan, dokter penanggung jawab memberi pengarahan kepada mereka. Pelan-pelan dia akan mengerti metode yang bisa digunakan untuk penyelamatan dalam kondisi darurat. Obat apa yang harus diberikan, perlahan mereka dapat mengobati penyakit dari pasien tersebut. Prinsip yang sama. Sebagai praktisi Buddhis, kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus mempelajari dan melatih seperti yang kita lakukan untuk spiritual kita. Kita menempuh langkah satu demi satu di jalan ini. Kita harus latihan. Pertama, kita harus mempelajarinya sendiri. Kemudian perlahan kita pergi ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak terdapat banyak makhluk yang menderita. Terdapat banyak kerisauan dan kegelapan batin. Seperti penyakit dari pikiran, seperti orang sakit yang sedang merintih. Banyak suara tentang kerisauan dan kegelapan batin. Yang benar dan yang salah, mereka sedang bergumul. Sedang merintih dan meratap, sepertinya ini penyakit apa? Kita harus bersungguh hati. Kita semua bisa seperti dokter jaga di rumah sakit. Kita memutuskan untuk mencari penghayatan di tengah orang banyak. Kita juga mendengar begitu banyak kehidupan yang rumit. Apa yang kedengarannya seperti benar, sebenarnya adalah salah. Apa yang kelihatannya benar, sebenarnya adalah salah. Begitu banyak kegelapan batin dan fenomena yang sulit dijelaskan. Oleh karena itu, ada berbagai jenis penyakit di tengah orang banyak. Oleh karena itu, kita harus melatih diri. Maka kita berkata harus ada maha welas asih. Harus tidak henti-hentinya mengakumulasi hati welas asih. Harus bagaimana melampaukan hati kita, rumah batin kita. Rumah batin adalah melingkupi 3 kelompok alam. 3 kelompok alam bagaikan rumah terbakar. Apakah hati kita mau berada dalam rumah terbakar atau mau masuk ke dalam kediaman Tathagata yang aman dan stabil? Kondisi Tathagata ini tergantung pada batin kita. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati menghayatinya. Jika kita mau masuk ke kediaman Tathagata adalah aman dan leluasa. Ini adalah memperluas rumah batin kita. Langit, bumi, dan alam semesta, batin seluas jagat raya, ruang langit dan bumi menyatu menjadi satu. Ini adalah batin Tathagata. Juga adalah kediaman Tathagata. Kediaman Tathagata yang aman dan stabil. Ini adalah Dharma sejati. Kita harus bersungguh hati untuk menyadarinya, mempraktikannya, dan memahaminya. Dengan begini, tekad pelatihan kita yang kokoh akan perlahan-lahan membawa kita semakin dekat dengan pencerahan sempurna dari Bodhi. Pencerahan sempurna yang universal adalah Anuttara Samyak Sambodhi. Ya benar, pelatihan diri layaknya memilih sekolah kedokteran. Murid sekolah kedokteran berawal dari tidak tahu kemudian perlahan-lahan memahami. Memahami penderitaan dari penyakit di dunia. Demikian pula dengan pelatihan diri. Kita berawal dari tidak tahu apa-apa. Meskipun kita berada dalam penderitaan, namun kita tidak tahu akan prinsip kebenaran.
sehingga kita terus berjuang dalam penderitaan. Sama seperti pasien, kita menderita kalau sembarangan mengobati penyakit, penderitaan akan terus berulang. Sebab dari penyakit ini akan terus menciptakan gejala yang semakin parah. Mereka tidak tahu akan hal ini, hanya duduk di sana dan mengeluh. Inilah bagaimana penyakit dari para makhluk muncul. Jadi perlu untuk beradaptasi dan merespon kepada dunia. Buddha menggunakan banyak metode untuk membantu. Jadi awalnya Dharma itu sederhana. Namun Buddha harus menggunakan banyak istilah untuk mengatasi penderitaan para makhluk. Ini seperti Ceci yang beradaptasi dan merespon pada penderitaan para makhluk sekarang. Kita ada misi amal. Kita sudah melakukan misi amal sejak awal sampai hari ini. Di dunia ini banyak orang yang menderita. Semakin jauh kita memandang, semakin banyak orang yang menderita yang kita lihat. Ada yang dikarenakan ketidakseimbangan alam, mereka mengalami bencana, sangat menderita. Ada yang membawa karma dan hidup di tempat yang penuh penderitaan. Dengan balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan, mereka menderita sepanjang hidup. Kita melihat semakin banyak makhluk yang menderita. Lihat lagi kegelapan batin manusia di dunia ini yang mengakibatkan banyaknya petaka. Betapa banyak pertumpahan darah, mengerikan sampai tidak tega melihatnya. Malapetaka yang diciptakan oleh manusia di dunia dari sudut pandang sosial, dalam skala yang lebih luas melihat begitu banyak orang yang menderita di dunia. Semangat asas kemanusiaan harus dibangun, sehingga dibutuhkan bantuan sosial. Ini adalah misi amal, juga bertujuan untuk meringankan penderitaan semua makhluk. Tetapi dalam ajaran Buddha, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Jadi kita perlu menggunakan semangat ajaran Buddha membentangkan jalan Bodhisattva, sehingga setiap orang dapat berjalan mendekati orang yang menderita. Ini bukan tentang membantu ekonominya sekali, tetapi mendampinginya dalam waktu yang lama. Dari saat yang paling sulit, bantu dia terlepas dari kesulitan. Saat darurat, membiarkan dia memiliki tempat yang stabil. Biarkan dia memiliki kehidupan yang stabil, dan kemudian membuatnya dia mengerti. Dia juga bisa ada cara untuk pergi membantu orang lain. Oleh karena itu, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Inilah cara yang dibabarkan Sang Buddha datang ke dunia. Demikian apakah cukup? Penyakit sebenarnya sangat menderita. Menjadi miskin karena sakit, karena begitu sakit tidak bisa bekerja, sehingga sekeluarga menjadi miskin. Dan ada yang memang sudah miskin. Penyakit kecil tidak bisa diatasi, tidak bisa berobat. Ditahan lama-kelamaan menjadi penyakit berat. Sehingga demikian kita mendirikan klinik gratis. Kapan klinik dimulai? Tahun ke-6 setelah misi amal dijalankan pada tanggal 10 September 1972, klinik gratis ada di Jalan Ren'ai. Karena adanya klinik gratis, baru sadar kurangnya medis di Hualien. Bagian timur sangat kekurangan. Karena demikian bertekad sehingga membangun rumah sakit di bagian timur. Sangat sulit. Sampai pada tahun 1986, rumah sakit Ceci Hualien dibangun. Mulai dari klinik gratis pada tahun 1972. Pada tahun 1986, selama puluhan tahun, masa-masa ini demi membangun rumah sakit sangat tidak mudah. Demi apa? Demi menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan manusia. Niat pikiran ini, inilah Dharma. Dharma menggerakkan niat pikiran ini, lalu menggali sumur dengan niat pikiran ini. Karena setiap orang kekurangan ajaran ini, kekurangan prinsip kebenaran ini. Menggali, berharap orang yang menggali sumur ini dapat berhasil menggali sumur ini. Tetapi proses menggali sumur ini perlu banyak orang. Setetes demi setetes kekuatan dari banyak orang dikumpulkan.
Proses ini sangat menderita. Bukan hanya membuat satu kolam, untuk membuat satu kolam sedikit demi sedikit air masuk. Tetapi jika sedikit demi sedikit air tidak masuk, kolam ini akan kering. Lebih baik menggali sumur. Jika dibabarkan akan semakin panjang. Singkat kata, demikianlah suci dimulai. Dikarenakan penderitaan di dunia, kita memiliki misi amal, pengobatan, pendidikan, budaya humanis. Demi pengobatan sehingga kita harus mendidik. Demi pendidikan sehingga perlu budaya humanis. Tidak berhenti memperpanjang 4 misi utama. Juga karena Buddha datang ke dunia, tujuan utama memberikan ceramah. Membuat kita mengerti penderitaan di dunia. Membuat kita memahami bahwa melatih ajaran Buddha harus mendekati orang banyak. Mengungkapkan penderitaan orang banyak. Maka kita membuka jalan bodhisattva di tengah orang banyak. Dharma yang dibabarkan tiada habisnya. Demikian mulanya. Dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan yang dikhawatirkan Buddha, Dharma ini harus berdiam selamanya di dunia. Sehingga bab guru Dharma terus berkelanjutan. Sehingga orang yang dekat pada guru Dharma ini akan mencapai jalan bodhisattva dengan segera. Orang yang belajar mengikuti guru ini akan bertemu dengan Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Jika dapat berbuat dengan tindakan nyata, kita bisa menemukan setiap orang adalah bodhisattva. Menapaki jalan bodhisattva, kembali ke sifat hakiki tathagata. Saya percaya ini adalah proses dari kesungguhan hati kita dengan tujuan mencapai tingkatan Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.